Halo, selamat malam Kak Juara. Ketemu lagi kita. Oke. Semoga nggak ngelek-ngelek lagi ya. Aku agak capek. Ih, aduh, keluar. Hampir aja hilang. Oke. Itu pembahasan kita sebelum tryout. Ini pembahasan terakhir tentang kecermatan. Oke. Nah, karena ini pembahasan terakhir, jadi kalau memang ada yang bertanyakan, monggo sebelum kalian masuk ke materi tryout. Karena materi tryout ini kan banyak ya, sekitar 100 soal lah kalau aku bilang. 100 soal. Nah, itu nanti kalau kalian psikotes, mirip-mirip kayak gitu. Kalau nggak salah kemarin aku kayaknya ada screenshot satu pertanyaan kasih juara yang belum aku jawab deh. Aku lupa kemarin. Oh, ini dia, ini dia. Ada kemarin yang nanya, namanya Dian Aulia. Kak, kalau misalkan 30 detik cuma bisa jawab 20 per 25 soal, 25 soal sisanya belum terjawab. Oh, 20 atau 25 soal. 25 soal sisanya belum terjawab, apakah banyak mengurangi nilainya? Enggak, Kak. Nah, kalau di sistemnya kecermatan, sebenarnya dia itu kan menentukan ketahanan kerja kalian, ya kan? Ini aku tulis ulang nih ya. Dia kan untuk fokusnya adalah ketahanan kerja. Ketahanan kerja atau kecepatan. Oke. Nah, ini kecermatan itu konsepnya adalah untuk mengukur ketahanan kerja atau kecepatan. Kecepatan kalian ketika bekerja. Kalau dibilang kecepatan atau ketahanan sebenarnya enggak sih ya, enggak susah sebenarnya, cuman memang kalian ya itu ngerjainnya harus cepet-cepet. Nah, kan kemarin aku ada ngasih beberapa konsep ya sebenarnya, kecermatan tuh kan banyak. Kalau kayak kecermatan yang kalian kerjakan, angka hilang, simbol hilang, huruf seri, angka seri gitu kan. Nah, dia konsepnya itu sama kayak tes kecepatan. Jadi yang akan dilihat nanti adalah grafik kalian gitu. Grafik kalian, ketelitian kalian itu akan dilihat. Jadi jangan ngerjainnya asal-asal walaupun cuma tambah-tambahan nih guys ya. Kalau untuk kecepatan kerja gitu ya. Dia itu bukan yang em, kayak oh ini cuman satu tambah satu, dua tambah satu, tiga tambah empat gitu kan. Sebenarnya memang kesannya simpel ya, sederhana gitu kan. Seperti biasa, guys. Seperti biasa. Seperti biasa, Kencana. Kencana. Oh, aku belum nulis yang lain. Kok kecepatan, kecerdasan, gocak. Oke, kita masuk ke materi kecerdasan. Nah, kok kecerdasan apa sih? Ngeblank aku kan gara-gara tadi kan kecermatan, gocak. Nah,
Kalau dia sistemnya tes kecepatan, tabrakan tuh di bawah tuh. Kalau dia sistemnya tes kecermatan, yang pertama, yang akan dilihat adalah grafik kalian. Grafik ketahanan kerja atau kecepatan kalian. Yang kedua, yang akan dilihat adalah ketelitian. Ketelitian. Nah, kalau untuk grafik dan ketelitian ini maksudnya kayak apa sih? Kenapa sih harus matematika yang dicek, kan bisa yang lain gitu? Ya karena kita kebiasaannya kan kerja ataupun ya di dunia kerja itu kita pasti lebih sering menggunakan otak kiri daripada otak kanan. That's why kalau yang untuk tes kecepatan ini memang rata-rata pasti diincarnya adalah yang angka ataupun huruf, tapi lebih ke angka biasanya. Ketelitian, terus iya sih udah sih itu aja ya. Kalau tes kecepatan cuma dua ini aja, grafik sama ketelitian. Nah, di sini kalian tuh juga diperhatikan ketelitiannya tuh dalam artian ketika kalian mengerjakan tambah-tambahan gitu kan, itu ada salah nggak? Ada yang dilompatin nggak jawabannya? Itu tuh pasti nanti kelihatan gitu loh. Ketika kalian mengerjakan tes kecepatan ini, kalian dilarang untuk melompati angka gitu sebenarnya. Jadi kalian ngerjain kalau memang dimulainya dari bawah ya dari bawah ke atas itu harus berurutan. Nggak boleh yang kayak oh soal pertama aku nggak ngerti aku pindah aja soal ke atas gitu. Ntar guys. Nah, kalian tuh nggak bisa pindah sembarangan kalau misalkan lagi tes kecepatan. Kenapa aku bilang nggak bisa? Karena memang itu diperuntukkan melihat ketelitian kalian dari bawah ke atas tuh urut. Anjing goblok. Kesetrum aku. Jadi ketelitian tuh dari bawah ke atas itu sudah sesuai urutannya atau belum? Atau kalian tuh lompat-lompat kerjanya. Jadi ngambil dari yang mudah dulu, habis itu nanti pindah ke sana, pindah ke sini gitu kan. Nah, itu kan jadi kayak nggak fokus lah anggapannya gitu kan. Nah, jadi untuk hal seperti itu dihindari kalau bisa. Kalian harus ngikutin aturan atau instruksi yang sudah diberikan. Kalau kalian gak ngikutin, udah tuh selesai gitu kan. Kalau metodenya CAT, apa. Kalau metodenya CATK bukan yang LJK. Kalau metodenya dia yang CAT, dia sama konsepnya kayak gini. Sama nggak ada beda sih. Aku kemarin sempat ngerjain psikotes yang kecepatan ini secara CAT, bukan lembar loh ya. Ada juga yang lembar, ada juga yang CAT. Cuman kalau yang CAT ini waktu itu konsepnya sama, pengerjaannya sama, cuman bedanya kita ngerjainnya di laptop atau komputer. Jadi dia ngeklik aja, dia sama. Jadi duh, aku lupa row-nya itu berapa ya. Anggapannya, satu kolom, dia itu kan ada sekitar 50. Sama lah kayak kecermatan, ada 50 soal. Terus, 50 ini, kalau di sistemnya CAT, waktunya lebih singkat. Kalau tidak salah, ada yang satu row-nya itu harusnya beberapa menit gitu. Nah, itu berubah menjadi menitnya tuh anggapannya ya. Harusnya satu row itu 5 menit. Berubah menjadi 3 menit gitu loh, paham kan? Kayak langsung dipotong setengahnya lah gitu, guys. Karena memang kan kalau di apa namanya? Komputer kan kita tidak ada yang menulis gitu anggapannya waktu tuh kalau dibuat jadi lembar jawaban atau tertulis dia itu ada waktu keringanan berupa waktu menulisnya. That's why waktunya tuh sebenarnya sedikit lebih panjang dibandingkan yang CAT. CAT.
CBT, ya, Computer Basic Test. Cuman, kalau misalkan di Computer Basic Test ini kan kalian nggak ada yang perlu menulis lagi kan? Seenggaknya kalaupun ada, kalian tuh cuma disuruh mengetik. Itu pun mengetik tuh nggak yang mengetik panjang gitu loh guys. Paham nggak sih? Kayak maksudnya jelaskan dan sebutkan pengertian Piagam Jakarta. Contohnya itu kan itu nggak ada sebenarnya guys, nggak ada. Tapi lebih ke memaknai kalimat aja setidaknya gitu ya. Misalkan apa ya? Itik ayam. Itu kategorinya apa? Oh, unggas. Udah, kalian cuma ngetik unggas, udah selesai gitu doang. Kan cepet ya, cuma ngetik doang, nggak perlu yang kayak nulis dulu gitu. Jadi waktunya kalau sistem CAT itu agak dipotong, lebih cepet. Konsepnya juga sama, dia itu kalau sistemnya CAT, dia dari bawah ke atas, cuman nanti kalau di bagian hurufnya, misalkan nih 2 sama 1. Nah, di sini tuh kayak ada kotak kecil. Kotak kecil itu buat kalian ngisi angka-angkanya. Biasanya misalkan nih 1 tambah 2 ya, kalian klik jadinya jawabannya 3. Nanti dia naik lagi ke atas gitu kan. Nanti di atas ini ada lagi bolong kosong gitu nih. 2 tambah 4 berapa? 6. Gitu loh. Dia akan terus-terus ke atas. Nah, nanti kalau misalkan nih waktunya sudah habis, dia akan pindah lagi ke sebelahnya. Jadi kan ada sekitar 50 row. 50 row, satu kolomnya itu kalau tidak salah 1 menit atau 30 detik. Jadi kalau sudah waktunya habis, dia akan otomatis move ke kolom berikutnya. Ya kalau udah habis sampai atas ya kembali lagi ke sini. Nah, misalkan 5 tambah 7 2. Itu sama. Kalau misalkan kalian sistemnya kecematan apa ya? Kecepatan, kalau nih kayak gini kan. 7 tambah 5 harusnya jawabannya adalah 12. Jangan menuliskan jawaban 12. Karena kalau kalian nulisin kayak gini itu udah pasti disalahin. Kalau kalian nulis kayak gini, karena yang harusnya kalian tulis itu cuman angka belakangnya aja, 2 gitu. Nah, itu pun kalian penulisan uh, just for a reminder aja sih ya guys ya. Kalau misalkan kalian tulisannya jelek, aku saranin diperbagus tulisannya mulai dari sekarang. Berlatih ya. Kenapa sih aku bilang kok kayaknya katanya ngejudge banget ya anunya tulisan tulisan aku jelek nggak bisa dibaca gitu enggak ya justru karena itu karena kalau misalkan nih ketika kalian misalkan kalian dapatnya LJK ya gitu kan di lembar kalian disuruh menulis nah kalau disuruh menulis kayak gitu otomatis kan ya tulisan kalian tuh harus kelihatan gitu loh. Nggak kayak di sistem CBT. Kan kalau CBT kan udah jelas ya angkanya, hurufnya itu kan udah kelihatan semua. Nah, kalau tulisan, aku tuh pernah nemuin untuk tes kecermatan, dia itu angka 5 sama angka 3 itu bener-bener mirip. Aku sampai bingung. Terus ada juga yang 0 sama 6. Itu yang paling sering. 0 sama 6 itu mereka apa sih penulisannya tuh kayak mirip bukan mirip lagi sama gitu loh jadi kita nggak tahu ini benar atau salah gitu kan jadi kita harus perhatiin dengan tulisan-tulisan dia sebelumnya gitu loh cuma masalahnya 6-nya dia sama 0 ini sama alhasil itu pasti disalahin kalau tulisannya nggak jelas itu disalahin guys beneran deh aku nggak bohong jadi percuma nih kalian nulis panjang-panjang tapi ternyata misalkan satu row itu mungkin kalian nulis soal nomor 0 dan 6 itu mirip-mirip. Itu misalkan satu row itu ada 8 yang kayak gitu. Nah, itu 8
Frustasi dikit nggak ngaruh. Nggak apa-apa. Sudah biasa. Cuman capek banget. Bukan capek apanya sih, capek ngulangnya aja sih. Males nulisnya adalah aku sabar banget tuh. Jadi kalau misalkan nih kalian dari aku sampai mana kan anjir aku suka ngeblank ya kalau udah hilang-hilang kayak gini. Ah, oh iya, satu row kalau misalkan ada 8 ya catat cepet. Iya iya iya, I know. Jadi kalau misalkan satu row itu kalau misalkan tulisannya berupa lembar jawaban tertulis 0 sama 6-nya sama, ada 8 soal dalam satu row. Misalkan kalian nulisnya udah 88 nih ya kan, 8 soal. Nah itu 8 karena kalian tulisannya 0 sama 6 mirip, itu akan kita salahkan. Kan sayang ya, misalkan kalian cuman bisa ngerjain 10 soal. Tapi karena 8 soal ini kebanyakan 0 dan 6, alhasil kalian cuman bisa jawab 2 karena tulisan kalian tuh nggak bisa kebaca gitu loh. Jadi kita salahkan. Nah, itu yang harus hati-hati. Kan sayang ya kayak energi kalian yang udah kalian tulis kok malah dihapus begitu aja. Ya, itu kan karena kesalahan kalian juga gitu kan. Tidak menuliskan angka dengan jelas. Nah, itu nanti kasihan deh sayang. Jadi kalau nggak salah ya, dia tuh nulis angka, aku nggak bisa niru persisnya tapi dia tuh nulis angka nol, nolnya itu tuh bukan begini deh, agak panjang. Nah, kan beda dikit ya, 0 sama 6 gitu kan. Aku nggak tahu orang ini nulisnya, belajar nulisnya kayak mana, tapi dia tuh 0 sama 6-nya tuh kayak cukup mirip gitu. Apalagi dia kan nulisnya agak laju-laju ya. Jadi aku tuh kayak, ini kayak mana ini? Akhirnya keputusan diambil adalah kita salahkan semua untuk yang angka seperti ini gitu loh. Kan jadi kayak kasihan ya sebenarnya. Alhasil kan jadi nggak lolos gitu. Padahal bagus gitu loh performa kalian. Cuma karena penulisan kalian yang kurang jelas, alhasil kita salahkan gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang tulisannya contoh saja ya, ini contoh saja. Ini contoh. Nah, kalau kayak gini apa ini? Ini golok apa galak gitu kan. Ada yang penulisannya kayak gini waktu pas aku psikotes gitu kan. Galak apa golok nih gitu kan. Ya kalian coba kalau misalkan nggak bisa nulis huruf kecil ya udah kayak aku aja. Tulis aja huruf besar gitu loh. Tuh, kayak gitu. Golok. Misalkan kayak gitu. Golok. Atau kalau jadi A, galak. Nah, kayak gitu kan lebih kelihatan ya. Golak. Galak kocak. Galak. Nah, kayak gitu. Kan kalian jelas ya. Kalau pakai huruf kapital semua. Nah, aku tuh tipe yang sebenarnya kalau nulis huruf kecil tuh enak aja sih. Cuman kayak karena aku biasanya kerja dengan orang tua yang matanya udah mulai sayu-sayu, jadi aku harus pakai kapital biar kelihatan. Nah, disitulah untuk penulisan jangan lupa diperhatikan guys ya. Kalian kalau bisa coba kalian nih dicek masing-masing. Tulis angka 1 sampai 0. Satu atau mulai dari 0 deh. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu kalian lihat. Oh ini tulisannya udah oke belum? Bisa baca nggak? Oh bisa. Oke. Kalau udah bisa udah gitu. Kadang kalau ini orang tuh kayak gini gitu. Nah 5 nih, apa nih, mirip 3 sama ya gitu. Ah
Nanti kalau sudah tulis angka 0 sampai 9, oh ini ternyata angka yang misalkan 3 sama 5 mirip. Nah, berarti harus kalian perhatikan lagi penulisannya supaya bisa dibaca dengan jelas. Ada juga kalau misalkan huruf, nah kalian perhatikan tuh. Kalian bisa nulis di buku tulis lah. Huruf A, B, C, D, E, F, G, sampai Z gitu kan. Huruf besar, kapital, sama yang kecil. Kalian tulis. Baru kalian perhatiin. Kira-kira mana tulisan yang kurang jelas dibaca. Biasanya. Aku sering menemui bukan perempuan lah ya. Jelas ya. Kalau perempuan mah estetikanya itu udah kelihatan. Biasanya laki-laki yang tulisannya kurang bagus. Alhasil tidak bisa terbaca. Dan jadilah, iya begitu. Jadilah seperti itu, di mana penulisannya akan kita salahkan jika tidak jelas. Target aku haus banget, nggak tahu kenapa. Ada air putih lagi. Habis air putih. Nah, gitu. Nah, terus karena tadi aku ada mention grafik ya. Apa ini? Tapi harusnya aku udah CAT enggak sih Kak? Polda Jogja CAT terus. Kan sebelumnya aku udah ngomong ya, di beberapa tempat, di beberapa instansi, itu ada yang sistemnya udah CAT, tapi ada juga yang sistemnya itu masih kertas. Jadi nggak bisa kita samaratakan, oh ini semua harus CAT kok. Enggak. Tapi ada juga yang dia masih pakai kertas. That's why aku kayak agak ragu nih gitu kan. Karena di tempatku masih ada yang pakai kertas loh guys. Sumpah beneran. Masih ada yang pakai kertas. Tapi masih ada juga di beberapa tempat yang udah pakai apa namanya CAT gitu loh. Jadi aku tuh bingung. Ini di tempat lain apakah juga sama atau gimana gitu kan. Kalau di tempatku dua-duanya masih kepake. That's why aku nggak bisa make sure di tempat kalian itu pakainya apa. Jadi aku hanya mengajarkan keduanya aja. Biar lebih afdol. Jadi kalian nggak kaget lah anggapannya kalau tiba-tiba, oh ini kok berubah jadi CAT gitu. Easy lah, easy. Nah, kalau grafik, kan kalau sistemnya CAT nggak kelihatan ya. Yang bisa kuusahakan adalah kalau kalian tes kecermatan, usahakan fokus, jawabnya cepet. Jangan mikirnya kelamaan. Tuh, kalau bisa dihitung guys. Saran dari aku ya. Karena kan yang akan dilihat grafik kalian kan. Misalkan nih, ini aku kasih contoh aja kolom satu ya. Ini contohnya. Kolom satu, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini contoh aja, aku cuma sampai 10. Misalkan kalian bisa mengerjakan di kolom satu, kalian hitung, oh cuman bisa batasnya sampai 10. Nah, kalau misalkan kalian udah oke, aku bisa batasnya sampai 10, ya udah pertahankan. Boleh turun, tapi tidak boleh lebih dari 3 angka. Jadi 3 angka tuh maksudnya gimana Kak? Kalian di awal sudah menentukan. Jadi saat mengerjakan di awal sudah harus menentukan dulu berapa banyak soal yang akan bisa kalian kerjakan dalam waktu contohnya 30 detik. Gitu loh ya. Oh aku cuma bisa mampunya kalau 30 detik itu 10 soal. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. 10 soal tapi 10 soal tapi tidak boleh yang grafiknya tuh gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing tuh maksudnya gimana, Kak? Gonjang-ganjing tuh kayak gini loh, guys. Kayak apa sih namanya? Eh detak jantung. Dak duk dak duk dak duk gitu. Nah, ini aku ambil contoh aja ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, ini yang aku maksud, guys.
Kayak kelihatan kan grafiknya nggak jelas nih. Ini berarti ketahanan kerjanya nggak jelas sembarangan gitu loh. Karena apa? Kayak anggapannya ini tiba-tiba fokus, abis itu anjlok ke bawah, nggak fokus. Terus abis itu ada yang anjloknya anjlok banget gitu karena jangan jangan sampai grafik kalian tuh seperti ini. Jadi dihitung dari awal. Kalian udah bisa berapa soal, yaitu itu yang jadi patokan kalian. Kalau kalian bisanya cuma sampai 10 ya udah berarti boleh turun tapi tidak boleh, aduh, tidak boleh lebih dari 3 di bawah angkanya. Kalaupun naik boleh. Misalkan nih, kalian itu untuk soal pertama ngerjainnya bisa sampai 10. Terus abis itu turun, ternyata cuman bisa di 8. Ya udah nggak apa-apa 8 gitu ya. Terus abis itu kalian mau coba naik. Nah, naiknya ini jangan langsung melampaui yang jauh ya, guys ya. Karena kalau misalkan turun kalian harus hati-hati tuh. Boleh sebenarnya untuk melampaui langsung gitu ya. Misalkan di awal 10, terus tiba-tiba kalian ngerjain udah 15. Nah, ya udah itu berarti target kalian. Gimana pun caranya, kalian nggak boleh turun lebih dari 3 di angka yang udah paling tinggi. Gitu loh, guys. Jadi kalau udah 15 ya udah berarti turunnya maksimal 12. Gitu loh. Nggak boleh yang 10 lagi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau naikin nih, misalkan 15, ya udah 15. Kalau diturunin ya udah cuma segini. Kalaupun mau turun jangan langsung anjlok kayak tadi, guys, tapi perlahan. Habis itu nanti perlahan naik lagi. Kalaupun turun perlahan lagi, jangan langsung anjlok. Mau naik juga begitu. Nah, jadi kayak gini grafiknya. Hilang. Ntar. Nah, kan grafiknya jadi lebih stabil kan ya? Nggak yang anjlok banget kan? Kan lebih bagus dilihat. Kalau yang kayak gini, rapi, tertata. Oh, ini ada achievementnya. Semakin semakin awal-awalnya aja, mungkin awal-awal ini masih penyesuaian, tapi lama-lama dia naik karena udah menyesuaikan diri. Nah, itu bisa bagus malah kalau kayak gini ya, guys ya. Jadi disesuaikan dulu perlahan. Kalau misalkan kalian gonjang-ganjing kayak tadi, wah udah hati-hati itu. Antara lolos atau tidak sudah kalau yang kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk semua kecermatan. Kecermatan, kecepatan itu kayak gitu. Dihitung soalnya kalau bisa. Tapi kan Kak, itu kan cepet banget. Kita kayak mana ngitungnya? Latihan. Jadi kalian kalau misalkan kan kemarin aku ada ngasih ya link buat kalian trial. Nah, kalian bisa coba sambil ngerjain trial, kalian sambil ngitung berapa soal nih yang udah aku kerjain gitu. Supaya, oh ini aku tahu nih, aku udah bisa sampai segini. Aku cuma bisa sampai 15. Aku cuma bisa sampai 20 gitu. Bisa kayak gitu. Kalian harus ngitung. Jadi sambil ngerjain sambil ngitung. Biasanya kalau aku hati-hati juga ya guys ya ketika kalian menghitung psikotes tentang angka-angka. eh ini aku mau nanya aja untuk make sure kalian menghitung apakah sudah sudah fasih dalam mencakar atau bahkan tidak mencakar atau masih ada yang menghitung menggunakan tangan. Aku mau make sure dulu. Ada yang masih menghitung menggunakan tangan tidak? Ada yang masih menghitung menggunakan tangan tidak? Sepertinya tidak ada ya. Jujur aja guys sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kalian dites baru ngitungnya masih menggunakan tangan, itu bakal jadi tambahan not buat testernya nanti. Kayak di usia kalian yang anggapannya sudah menuju dewasa, kok kalian masih belum pasti untuk menghitungnya. Kalau aku pribadi sih, aku jujur ya, aku tidak bisa menghitung matematika. Jadi aku kayak menggunakan jari gitu. Tapi trikku adalah, kalaupun aku menghitung menggunakan jari, aku tidak boleh memperlihatkan jariku ketika lagi menghitung. Cara ngakalinnya gimana? Biasanya kalau misalkan nih, ini dua perbedaan ya. Untuk sistemnya
lembar jawaban. Nah, biasanya lembar jawaban tuh aku ambil, angkat sedikit, sambil tanganku tuh ngitung begini loh guys di belakang tuh. Kayak 1 2 3 4, oh ini 1 2 3 4, oh ini jangan gitu loh. Terus kalau misalkan sistemnya CAT, tanganku yang sebelah kiri itu aku letakkan di atas meja, tapi sambil aku kayak kayak ini misalkan meja nih ya, jadi kayak gitu kayak aku ngitung 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 gitu. Itu karena itu bakal jadi tambahan not gitu loh guys kalau kalian ketewa menghitung. Kemarin sih sempat ada yang nanya malah ya kayak batch sebelumnya ya. Kak, kalau misalkan nih pakai kertas cakaran, katanya kalau misalkan pakai kertas cakaran itu kalau kita nambah atau kertasnya penggunaannya lebih dari satu itu bakal jadi tambahan catatan juga. Sebetulnya kalau itu nggak ngaruh ya guys. Sebenarnya. Tapi di beberapa instansi atau yang tester nanti yang ngetes kalian itu ada yang memberikan not. Kenapa sih diberikan not gitu kan? Ya karena penggunaan kertas tuh harusnya sedikit saja. Tapi kalau kalian bisa sampai nambah itu kan berarti question dong. Apa yang kalian tulis bisa sampai sepenuh itu? Karena kertas tuh kan bolak-balik polosnya. Terus kalau misalkan itu semuanya kepake, itu kalian gimana nyakarnya gitu loh. Sebetulnya kalau kalau kasus juara yang sebelumnya dia malah bilang apa ya waktu itu ya? Apakah catatan kita tuh juga dilihat Kak? Kita nyakar apa aja tuh dilihat, sebenarnya sih nggak dilihat gitu, nggak dilihat, cuman dimasukin not aja, oh si ini menggunakan kata cakaran lebih dari satu lembar kayak gitu. Itulah guys trik-triknya. Ntar aku kayaknya butuh minum guys, seret banget tenggorokanku, kayaknya mau radang aku nih, taruh ya. Oke, I'm back. Nah, kalau sistem kecermatan di CET, mana HP ku ya, hilang lagi HP. Entah. Oh ini dia HP ku. Kalau sistemnya CAT kan tidak semua yang konsep kecermatan itu sama ya, ada yang beda-beda. Kalau yang pakai kecermatan angka hilang, huruf hilang, nah itu kayak yang kalian kerjakan, ya dan yang linknya udah aku bagikan ke grup. Ada juga konsepnya dia kayak wait, wah hilang, wah nggak aku tulis, nggak aku screenshot lagi, nggak aku foto. Dia itu ada sekitar 100 soal, tapi dia itu sama atau tidak sama yang aku bilang sebelumnya. 100 soal dalam waktu 2 menit. Itu penggantinya angka hilang dan huruf hilang. Dia akan menggunakan itu. Sama atau tidak sama. Kalau misalkan konsepnya sama atau tidak sama, soalnya akan sekitar 100 soal. Soal 100 salah. 100 soal. Dan pengerjaannya itu hanya 2 menit. Kalau nggak salah untuk yang ini ada trialnya juga. Tapi aku nggak tahu itu linknya kemarin nggak kesimpan soalnya. Aku sempat ngerjain. Jadi dia sama atau tidak sama. Iya ya, aku ada trial gitu ya. Oh iya, Deng. Jadi itu soalnya tidak sama atau tidak sama. Terus ngerjainnya cuma 2 menit. Bayangin 2 menit tuh kayak
klik klik segala macam. Itu kalau nggak salah aku malah nggak pakai mouse karena kalau pakai mouse tuh jadinya lama. Kan nanti bakal disediakan keyboard ya. Tapi aku nggak tahu ya, akan ada pas kalian tes nanti akan ada keyboard atau tidak. Tapi pasti harusnya ada ya, harusnya. Karena kan untuk menuliskan data diri, untuk menuliskan kode peserta itu pasti nanti ada keyboardnya. Nah, kalau kalau ada keyboardnya biasanya aku pakai keyboard. Jadi yang shortcut shortcut itu loh guys. Jadi aku nggak pakai apa namanya mouse supaya lebih cepat aja ngerjainnya gitu. Safna kak kalau tes tes psikotes tes psikotes. Nah ini nih makhluk umum. Jadi psikotes itu ya tes, nggak usah ditambahin tes ya guys ya. Psikotes yang asli itu jumlahnya berapa soal kak? Kecerdasan berapa? Kepribadian berapa? Kecermatan berapa? Seingatku aja boleh ya. Waktu pas aku pori di tahun 2023 ke 24 kalau nggak salah. Itu untuk tes kecerdasan. Aku nggak tahu, tapi seingat aku soalnya itu cuma 100, tapi waktunya hanya 1 jam. Jadi kecerdasan itu ada 50 soal. Eh, enggak deh, enggak 100 soal deh. Enggak. Kecerdasan itu 50 soal. Kepribadian, kepribadian itu di kurang lebih 200 soal. Eh, bener ini, 100. Kecermatan itu 50. Wait guys, aku lupa. Nah, segitu guys. PKWK, sorry kak. Iya. Kencana. Nah ini estimasinya ya. Tapi itu dulu banget loh. 2023, 24. Aku pakai soalnya seperti ini. Jadi waktu itu memang di satu waktu yang sama. Cuman dia itu ada section-sectionnya gitu loh guys. Jadi kalau misalkan nih udah selesai kecerdasan, nanti move ke kepribadian. Nanti kalau kepribadian sudah baru kecermatan. Jadi dia tuh nggak yang langsung dikasih satu web isinya misalkan langsung 500 soal dengan waktu 2 jam gitu. Enggak kayak gitu. Jadi dia tuh ada kelompok-kelompok soalnya, subtes-subtesnya. Itu nanti dibedakan waktu-waktunya apa segala macam tuh beda tuh. Nah, yang ngerinya ini adalah kalau dia nggak dikasih cantumin waktu. Aku pernah dapat yang kayak gitu. Dia nggak dicantumin waktunya. Jadi tahu-tahu blank hilang gitu loh. Tapi ada juga yang dicantumin waktunya. Aku sih beberapa kali dicantumin ya waktunya ya. Tapi nggak tahu nanti di kalian. Karena aku kalau nggak salah temenku nih pernah ngomong dia pas psikotes nggak ada waktunya. Jadi pure berdasarkan kecepatan kita doang nih. Sama kita udah siaga gitu loh kayak ini kalau tiba-tiba pindah kayak mana nih ya soalnya gitu. Estimasi. Oke. Kecerdasan satu soal, kepribadian tuh kurang lebih 200 soal ke atas ya. 200 soal ke atas aku nggak memungkinkan kalau soalnya itu cuman 90-an sih untuk kepribadian ya. Karena biasanya kalau mau ke Polri atau TNI itu nggak pernah soal psikotes di bawah 200 tuh kayaknya nggak pernah sih. Di bawah 100 tuh tidak pernah. Pasti di atas 200. Karena memang untuk melihat kepribadiannya tuh lebih banyak gitu loh. Kecermatan, kecermatan tuh satu row-nya 50 kalikan 50 juga. Ya, 50 kali 50, 2.500 soal. Dan itu kembali ke kemampuan kalian kalau yang kecermatan.
Kemarin aku ngerjain psikotesnya yang mau masuk Polri, dia pakai lembar koran. Cukup wow ya menurut aku ya. Dia ngerjain cukup cepat dan ketelitiannya oke gitu kan. Ketelitiannya oke, kecepatannya oke, ketahanan kerjanya bagus. Jadi dia lolos. Nah, nggak tahu nih kalian-kalian begitu. Ada yang bertanya nggak? Harga. Kak, berarti total nilai keluar setelah semua kategori soal dikerjakan ya? Iya, biasanya seperti itu. Kalau kalau ini hanya contoh ya guys ya, hanya contoh. Tapi mirip. Contoh tapi mirip nggak tuh? Ntar aku tuh lupa, udah lama banget lagi. Ya nggak ya? Ada nggak sih? Aku tuh kayaknya sempat foto deh waktu itu. Tapi udah lama banget kayaknya. Jadi, kalau kalian selesai ngerjain, nanti di layar tuh udah kecantum tuh kecerdasan berapa, kepribadian berapa, kecermatan berapa. Nah, biasanya itu kan karena nilai kalian yang keluar tuh, biasanya aku tuh suka kalau abis ngetes, aku robek kertas cakaranku, baru aku tulis nilaiku. Karena nanti ketika kalian lolos, itu nggak akan dikasih tahu nilai kalian. Kalian rendahnya di mana, kalian apa namanya, kalian kurangnya di mana, itu nggak akan dikasih tahu. Jadi aku biasanya langsung nulis, bener-bener nulis sendiri loh ya guys ya. Itu nggak dikasih tampilan soalnya. Alhamdulillah. Ntar aku tuh lupa di manakah lembar lembar yang pernah ku foto. Duh, jauh banget nang scrollnya karena udah lama banget. Tapi iya, pokoknya dia tuh nanti keluar kayak gini loh, guys. Dia tuh kayak kotak bagan kayak gini. Nah, kecil aja di layar kalian, tapi nanti di sini ada beberapa. Satu, dua. Contohnya kayak gini. Misalkan di sini kecerdasan, kecerdasan, misalkan 85. Kepribadian, misalkan. Nah, kayak gini contohnya. Jangan tuh keluar tuh yang kayak gitu. Tapi nggak tahu juga ya guys ya, kalau kalian pakai LJK nggak mungkin keluar kayak gini, jelas of course nggak bakal keluar gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian pakai CBT pasti keluar yang kayak gini di akhir, benar-benar di akhir. Ada juga beberapa softwarenya yang mereka pakai itu nggak keluar nilainya. Ya, tapi nilainya itu keluar saat kalian juga udah selesai. Hah, maksudnya gimana Kak? Jadi pas kalian submit keluar, itu ini konsepnya temenku ya di luar daerah, beda beda dari kotaku. Jadi dia itu ada live live dari polseknya, nilai-nilai yang keluar, jadi nama nilai itu keluar di live-nya itu kalau nggak salah di YouTube. Dia kayak mirip kayak CPNS gitu, tapi bukan CPNS, tapi dia Polri gitu kan. Nilainya keluar tuh. Jadi pas temenku submit, dia ngeliat tuh di live-nya, ya kan live-nya polseknya itu. Oh ternyata nilainya dia tuh sekian 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 gitu. Ada waktu itu. Jadi dia live. Jadi kalau kamu sudah submit, sudah keluar, baru dia keluar nilainya juga. Kalau enggak keluar. Oh my god, hilang, gak ada. Ya aku nggak bisa ngasih lihat kalian, hilang. Gak ada guys. Tapi
Iya, untuk tes kecermatan tuh seenggaknya segitu sih, guys. Kalian prepare aja. Kalau yang sama atau tidak sama tuh ntar aku carikan dulu. Aku kemarin nemu linknya soalnya. Apa sih namanya ya? Tes kecepatan. Kebanyakan itu tesnya kayak gini ya. Iya sih, kebanyakan pakainya kayak gini padahal bukan. Oh iya, aku mau nanya dulu guys ke kalian. Kalian ada yang udah udah beli mungkin ya. Mungkin orang tua kalian terlalu sayang sama kalian, jadi kalian tuh dibeliin buku buku tes kesiapan Polri atau 1001 soal tes kesiapan Polri. Punya kak? Ada kan? Pasti ada yang punya kak. Jujur ya, kalian boleh belajar dari situ. Aku tidak yang kayak kalian jangan belajar dari situ ya, enggak. Kalian boleh latihan dari sana. Itu kan soal-soal sebelumnya. Dan sebetulnya kan kayak dikasih tahu kan ya harusnya ya, kayak di bagian soalnya tuh ini soal keluaran tahun 2023, keluaran tahun 2020 gitu kan. Nah, percayalah guys ya, karena semakin tahun dia akan soalnya semakin perbarui, jadi tidak pure semua akan keluar seperti itu. Tapi setidaknya kalian bisa belajar. The only one katanya best sih daripada bukunya. Karena di bukunya malah kamu kayak bingung nggak sih sebenarnya ya dulu dulu aku juga ada. Cuman sudah menjadi abu, aku bakar karena tidak berguna guys, sumpah ya. Setelah aku menjadi tentor tuh aku kayak baru tahu. Iya ya, selama ini aku nyuruh nyuruh bukan nyuruh, aku disuruh beli buku hal-hal yang seperti itu tuh kayak tidak berguna, tidak ada yang keluar guys, sumpah itu bener-bener kayak aku belajar matematikan ternyata yang keluar tuh bukan bukan 80% tapi 100% itu beda semua dari yang aku pelajarin di buku itu. Jadi akhirnya aku bilang ini tidak berguna, mending aku bakar karena sakit hati aku gitu kayak aku gagal gara-gara cuma belajarin buku ini gitu kan. Hasil aku nggak yang belajar yang kayak gitu, jadi aku lebih lebih ke kalau misalkan nih ada kayak kelas-kelas untuk tes Polri kayak kelas Polri gini, aku lebih prepare untuk masuk kelas itu aja karena mereka pasti punya basic-basicnya gitu loh, dan pembelajaran mereka itu lebih efisien daripada di buku itu aja gitu loh. That's why aku kayak apa sih kalau beli buku-buku kayak gitu mahal, tahu udah mahal nih ya, kalian beli anggapannya 2.000 mahal, nggak keluar lagi. Coba kalian belikan matcha, belikan kopi, udah berapa gelas coba? Kan lumayan. Lebih baik kalian belikan makanan daripada belikan buku itu. Kecuali kan zaman sekarang kan udah digital. Kalian udah bisa apa-apa dari Google lah ya, dari Google gitu kan. Nah, gunakanlah itu dari Google. Atau kalau kalian terlalu malas untuk nyari di Google, pakai AI. Carikan soal terkini tahun 2020. Misalkan nih, kan kalian mau tes nih kan 2026. Carikan soal terkini tentang psikotes Polri di tahun 2025. Nah, soalnya kalau yang di 2025 ini, dia tidak terlalu jauh lah bedanya sama yang 2026 ini. Jadi nggak yang anjlok banget itu guys. Tapi emang kak pengalaman 2024 aku gagal juga belajar dari itu. Untung ketemu kasus Mari ID. Ya kan? Ya kan? Heeh. Aku juga soalnya. Jadi aku habis gara-gara gagal dari situ aku langsung kayak aku nggak pernah mau beli buku itu lagi gitu. Mungkin mungkin ya kalau misalkan nih aku punya aku memang ada murid offline sih sebenarnya untuk yang les private sama aku gitu kan. Cuman dia ini aku kayak dia nanya kak kakak ada buku pedoman gak gitu. Aku bilang buat apa kamu buku pedoman nggak keluar, buat apa buku kisi-kisi yang kamu beli berapa ratus soal itu nggak keluar, ngapain buang-buang duit, nggak usah buang gitu, buang duitmu, nggak usah, jangan jangan buang-buang duit ke sana, mending kamu foya-foya akan duitnya aku gituin karena memang nggak berguna banget kayak sumpah. Aku kayak kesel banget 2024 aku nggak masuk cuma gara-gara nganuin buku itu gitu kan. Setelah aku gagal akhirnya aku belajar sendiri gitu kan, belajar sendiri yang literally walaupun basicku ini adalah psikotes gitu ya, dan aku membedah semua alat tes yang pernah aku pelajarin gitu kan.
Oh, ternyata seperti ini konsepnya. Jadi mereka itu psikotes sebenarnya diambil dari satu sumber. Satu sumber ini keluaran Indonesia. Nah, karena sudah tidak efisien di negara kita yang Konoha ini, akhirnya diperbaruilah menggunakan sama lah kayak kalian ya kurikulum merdeka apa segala macam itu kan beda-beda ya. Nah, jadi dia tuh dicampur dengan soal-soal terbaru, terbaru, terkini dan dicampur dari psikotes luar negeri juga. Alhasil makin susah. Makanya aku tidak menyarankan kalian untuk belajar dari buku itu aja. Malah saranku belajar dari Google. Lebih keluar banyak. Percaya deh. Keluarnya tuh bener-bener yang oh ini ada soal kayak gini ya gitu. Aku malah kalau belajar tuh nggak pernah buka buku guys, sumpah. Kayak kalian belajar buka buku, apaan sih buka buku? Aku pasti kayak ngomong gitu. Kamu kutu buku atau gimana gitu kan? Karena kalau aku belajarnya bukan dari situ, tapi aku tuh belajar dari sosmed, dari Google, dari AI gitu. Jadi aku nggak pernah megang buku. Aku cuma baca-baca aja. Oh ternyata kalau pengerjaan soal seperti ini tuh begini, kalau soal seperti itu begini-begini gitu loh. Jadi aku nggak pernah yang kayak biasanya mamaku tuh yang selalu nyuruh ya kayak kamu tuh nggak belajar apa buat psikotes besok, kamu tuh nggak yang anu apa nggak prepare buat psikotes Polri nanti gitu kan. Setelah gagal itu aku jadi nggak pernah belajar dari buku walaupun dibelikan gitu kan. Aku coba belajar dari beberapa soal yang aku lihat di sosmed dan ternyata itu lebih efisien dan keluar yang susah-susahnya itu keluar banyak gitu. That's why aku kayak kalian belajar dari sosmed lagi. Kalau dibilang kamu tuh kok nggak belajar sih, ini lagi belajar mak nih soalnya gitu, nih videonya kayak gitu, gituin aja orang tuh nggak apa-apa. Takut kolot nggak apa-apa. Kalian belajar gitu kan, kalian belajar bukan main game intinya itu. Oke, jangan alih-alih belajar tapi nanti bukanya Instagram, bukanya TikTok atau buka yang lain-lain. Janganlah kayak gitu. Beda lah soalnya. Oke. Nah, kalau untuk kecermatan cuman itu aja sih ya kalau kunci dari aku, mungkin sisanya aku bakal bahas yang lain aja kali ya yang setidaknya efisien untuk kalian psikotes nanti gitu ya. eh oh ya guys, aku mau nanya dulu, kalian sudah hafal dengan satuan gak sih? Satuan-satuan kayak satu rim berapa buah, satu kodi berapa buah, terusin. Kalian udah hafal belum? Udah hafal belum? Udah hafal belum? Hafal. Oke, yang lain? Yang lain, ada 13 orang, kurangin 2 aku sama admin berarti ada sekitar 11 peserta kemana nih? Kadang lupa sih kak, nggak apa-apa. Dian belum kak? Oke. Saran aku, kalian harus wajib hafal ya. Ya lumayan kak, bet hari H pasti hafal. Oke. Hari H pasti hafal atau hari H pasti ngeblank. Soalnya kalau yang kayak gini, saran aku harus dihafalkan. Karena yang bakal sering keluar itu yang satuan. Satuan ini tuh kita ambil contoh soalnya itu dia apa ya? Hmm, yang itu loh guys, contohnya aja. Si Dina mempunyai apa ya? Si Dina mendapatkan jatah sehari sekolah, sangunya adalah 10.000. Jika dia 3 hari sekolah, maka berapa sangu yang akan dia dapat? Ya udah 10 kali 3 30 kayak gitu kan konsepnya kan. Nah, ini juga sama. Kayak misalkan nih, satu lusin itu seharga 15.000, berarti per buahnya berapa? Nah, kayak gitu loh. Kan kadang bingung ya. Nah, itu agak dihati-hatiin ya. Karena memang kalau untuk soal psikotes itu sebenarnya bukan bukan soal yang sesusah kalian pikir. Mungkin kalian karena di sekolah ngelihat soal matematika tuh kayak udah musuh banget ya kayaknya, ya. Wah, kayak mencari X, mencari Y, mencari Z dan segala macam gitu kan. Padahal soal psikotes tuh nggak kayak gitu. Tapi soal psikotes itu lebih ke menggunakan apa ya, matematika di kehidupan sehari-hari. Jadi bener-bener ya cuman tambah kurang bagi kali udah gitu doang. Itu basic banget. Di kehidupan sehari-hari pun juga sama. Satu lusin berapa buah? Jika harga sepatu
Apa, jika sepatu seharga 15.000 diskon 10.000 jadi berapa? Nah, kalian kan gampang lah ya kalau yang itu kan, nggak perlu lah kalian kayak dicakar dulu 10 10 per berapa 100, nanti habis itu baru dianuin segala macam. Ngapain kalian ngitung kayak gitu kan, itu kan udah setiap hari kalian temuin gitu loh. Apalagi perempuan tuh kayak diskon makeup 25% gitu. Easy lah. Kalau yang cowok pasti kayak diskon sepatu nih 10%, atau apa yang diskon-diskon banyak lagi sih ya gitu kan. Itu gampang sebenarnya. Nah, soal psikotes tuh kayak gitu, dia menggunakan harian kayak yang kita temuin sehari-hari gitu, nggak jauh-jauh. Jadi kalian di mindset kalian tuh jangan bilang psikotes tuh susah, tapi bilang psikotes tuh gampang. Nyatanya jadi beneran gampang, beneran ya, aku nggak bohong. Aku pernah pas awal-awal psikotes aku kayak bilang psikotes tuh pasti susah banget, dan beneran pas aku ketemu jatohnya jadi susah banget gitu. Tapi ketika aku belajar yang kedua kalinya, aku berupaya supaya bilang psikotes ini gampang, psikotes ini easy, aku bisa ngerjain, orang soalnya nggak susah semua kok, aku pasti kayak gitu. Positive vibe apa? Positive vibe aja gitu loh. Dan hasilnya tuh malah aku bisa ngerjain, lolos. Cuman aku gagal di tahap apa sih, fisik, karena memang tinggi aku nggak memenuhi waktu itu. Tinggi aku dan BB aku kurang ideal, jadi tidak memenuhi. Iya, iya, ideal, idealnya tuh gimana ya? Em, Fisiknya itu pokoknya tinggi sama berat badan tuh harus ideal, nggak boleh yang kayak kayak misalkan nih tinggi aku 155, BB-nya 80, contohnya kayak gitu ya. Nah itu kan nggak ideal, jadi nggak kepilih lah anggapannya gitu loh. Tapi kalau BB-nya ideal, ya kalian bakal kepilih. Kebetulan aku waktu itu di baru lulus kuliah, jadi udah stres, badanku udah tidak bagus gitu ya, jadi akhirnya ya begitulah ya. Jadilah seperti itu. Kalau kalau kalian baru lulus SMA, ya aku juga mungkin kayak sama sama lah kayak cewek-cewek yang di sini gitu ya, body goals gitu. Karena aku pernah jadi model guys, jadi aku termasuk yang berat badan ideal, cuma karena aku terlalu ke belakang ya. Kalau apa, nyoba nyoba ini tuh terlalu ke belakang, alhasil nggak lolos gitu. Dan aku juga jarang olahraga, that's why jadi berat badanku nggak ideal, akhirnya gagal di situ. Itu oh iya guys, aku lupa ngomong ke kalian. Kalian jangan fokus ke psikotes aja ya guys ya. Ini walaupun kesannya dilihat psikotes itu sangat susah, ada satu satu tes yang lebih susah daripada psikotes. Jadi kastanya tuh gimana ya? Kasta-kasta. Anjir, kasta. Kastanya itu yang pertama pasti kepribadian yang paling gampang, ya kan? Hehe. Kepribadian. Yang kedua itu psikotes. Kayak, wih, hebat banget nih katanya bisa ngomong psikotes yang paling gampang gitu ya. Padahal mah psikotes susah gitu. Wah, pinter banget dong kata ya. Enggak. Enggak. Yang paling gampang tuh yang kedua psikotes. Yang ketiga apa? Kebangsaan, guys. Kebangsaan, PPKN. Sumpah. Itu itu the real master yang paling susah ketika kalian masuk Polri. Beneran deh. Jadi kalau aku nyuruh kalian belajar psikotes ya, tapi psikotes tuh yang kedua. Yang pertamain itu ya itu kebangsaan. Kebangsaan apa sih, kalau kebangsaan tuh apa sih? Kewarganegaraan apa sih biasanya? Karena pasal-pasal nggak sih Kak? Enggak, jujur tidak. Bukan karena pasal, guys. Soalnya itu bukan karena pasal. Ya, TWK bener ya, TWK, tes wawasan kebangsaan. Ya, itu TWK. Anjir, aku lupa karena udah gak pernah psikotes. Ya, eh, bukan isinya pasal-pasal aja. Justru justru pasal-pasal tuh gak keluar. Justru TWK itu ya, soal-soal pasal itu tidak keluar. Terus yang keluar tuh apa? Alenia. Alenia 1, 2, 3, 4 tuh keluar. Tanggal-tanggal bersejarah, tokoh-tokoh. Apalagi tuh anjir. Terakhir kali tuh aku tuh apa ya?
Tanggal-tanggal, isi Piagam Jakarta, pencetusnya, terus habis itu saat sidang BPUPKI, siapa orang pertama yang menyampaikan pendapatnya, hari kedua, hari ketiga itu siapa aja itu keluar. Pasal-pasal ada kah di TWK tapi tentang UU kepolisian bukan. UU ya, benar. Ya, tentang UU kok UU kepolisian bukan yang UU 1945. Karena kan kalau 1945 itu kan umum ya, sedangkan kalau kepolisian itu kan lebih deep lagi lah anggapannya gitu kan. Nah, biasanya kalau di UU kepolisian mungkin karena kalian yang pertama baru ya. Jadi ya dikasih soalnya tuh nggak yang mati gitu loh, paham nggak sih? Maksudnya dalam artian tuh kayak aku nggak belajar ini sama sekali nggak, tapi gunakanlah UU yang biasanya ada di masyarakat. Undang-undang yang contohnya berkendara, usia persyaratan pengguna motor ya kan. Terus keselamatan pejalan kaki, motor, mobil, apa segala macam. Pokoknya yang umum di masyarakat. Umum loh ya, umum. Itu yang bakal keluar. Bukan yang kayak kira-kira kalau UU tindak pidana ini atas kesalahan ini enggak kayak gitu. Tapi dia UU yang sering ada di masyarakat. Misalkan ditilang karena tidak pakai helm, itu undang-undang keberapa, kenapa? Nah, kayak gitu. Nanti ada keluar. Terus, nah, kalau yang soal-soal TWK ini juga keluar yang tanggal-tanggal bersejarah. Nah, itu aku, ya Allah, aku udah lupa. Sumpah, aku lupa banget kalau yang TWK ini aku udah nggak hafal. Aku nggak hafal, guys, sumpah aku nggak hafal. Udah lama banget aku nggak belajar itu. Kalau tidak salah, untuk TWK, satu, satu soal atau beberapa soal yang aku inget. Tapi ini yang paling aku inget ya, guys ya. Yang pernah keluar waktu pas psikotasku itu di TWK. Dia itu nanya, ini aku nggak tahu soal lengkapnya, tapi intinya soal itu nanya tentang satu perempuan yang ada saat sidang pertama BPUPKI, siapa namanya. Gila aja kita lo nggak pernah belajar sampai situ gitu kan, kayak hah, ini apa, sejak kapan BPUPKI ada sidang terus isinya perempuan bukannya laki-laki semua gitu kan. Apa nih tiba-tiba ada perempuan gitu kan, kayak hah, hah, apa? Gue gituin. Aku akhirnya ya udah pasrah lah, mana namanya nggak aku kenal semua, nggak pernah dipelajarin gitu kan, kayak oh my god, nggak tahu. Jadi aku sempat gagal di TWK juga sih waktu itu ya. Berapa kali coba tuh aku sempat gagal di TWK juga karena memang TWK tuh wow, so wow itu. Mungkin aku psikotes cukup easy ya gitu kan. Psikotes kayak easy, memang easy, gampang gitu ketika aku dihadapkan oleh TWK. Hmm. Aku cuma bisa mohon maaf aja, nggak ngerti. Nggak ngerti karena isinya bener-bener kayak mind blowing, guys. Isinya tuh bener-bener yang bukan kalian pelajari di sekolah. Nah, kalau yang TWK ini mungkin kalian bisa cari di Google, cari soal-soal TWK Polri tahun 2025. Itu kalian bisa pelajarin dari situ. Banyak yang keluar. 2025, 2024 itu masih bisa tuh kalian pelajarin. 2 tahun ke belakang. Itu paling efisien sudah. Sisanya no comment. Karena memang soalnya itu untuk bagian TWK ini aku cukup menghela nafas. Kalian udah belajar TWK belum? Mandiri loh ya, mandiri. Kalian udah belajar TWK belum? Udah belum? Udah belum? Udah belum? Ini pada ngantuk atau gimana nih? Kalian udah ada belajar TWK belum? Nyicil. Oke, nyicil. Ada belajar dicicil. Baru tahu aku belajar dicicil. Yang lain nyicil hafalin. Nyicil hafalin. Yang bisa dihafalin. Ada nyicil yang bisa dihafalin. Belum kah masih nunggu lesnya mulai? Oh ya Allah. Jujur susah kak, ya kan? Lebih susah daripada psikotes kan? Kayaknya kalau psikotes tuh benernya kalian nggak perlu pusing-pusing banget ya. Mungkin lebih ke kalian tahu cara pengerjaannya itu udah yang paling basic banget untuk kalian bisa ngerjain soal psikotes. Gitu loh guys. Jadi kalian udah tahu cara ngerjain psikotes ya udah, itu basicnya. Nggak usah kalian
Kayak, wih, ini nggak diajarin sama kata Aya, aku jadi nggak ngerti apa-apa di tes ini. Padahal soalnya sama, caranya juga sama, cuman ya karena nggak 100% sama aja, beda gitu kan. Diputar-putar aja di situ. Tapi kalian udah tahu ngerjainnya, udah kerjain aja dengan cara yang sama gitu. Kalau misalkan TWK, kalian nggak ngerti, ya udah nggak ngerti, nggak bisa jawab, udah itu konsepnya. Kalau TWK lebih susah TWK daripada psikotes. Karena terakhir kali aku tes di 2024 banyak yang gugur memang di TWK. Kebetulan aja sih aku TWK-nya tinggi nilaiku. Karena memang waktu itu aku jadi tentor, dapat modul pure yang keluar semua. Alhasil ya, ya gitu guys. Jadi aku nggak perlu yang oh ini begini 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 segala macam gitu. Aku nggak begitu. Tapi ya udah keluar gitu. Udah bener-bener ini copy paste sama soal yang udah keluar di modul itu. Jadi aku nggak belajar gitu untuk yang TWK. Kebetulan aja sih itu dapat. Aku juga bingung kenapa aku jadi tentor sekarang. Padahal padahal untuk psikotes tuh nggak sesusah itu, tapi orang-orang pada bilang susah gitu. Em, Psikotes tuh sebenarnya nggak susah guys. Mungkin susahnya itu kalau kalian nanti misalkan udah bekerja, kalian kan udah tidak mengasah otak kalian lagi terhadap materi-materi soal-soal pembelajaran saat sekolah gitu kan guys. Nah itu yang mungkin membuat psikotes tuh terkesannya susah gitu loh, karena kalian sebetulnya lupa dengan konsep dasarnya pembelajaran sekolah kalian itu seperti apa gitu loh. Tapi kalau kalian baru lulus atau mungkin setahun baru lulus, itu masih nempel-nempel dikit lah di kepala gitu kan. Masih fresh. Otaknya masih bisa kita pakai gitu kan. Nah, nanti kalau kalian udah kerja, nyicip duit, itu malah jadinya nggak nggak nempel sama sekali tuh. Bahkan hitung-hitungan. Kalau misalnya kalian tuh bukan orang keuangan, kalian nggak akan pakai tuh hitung-hitungan yang kompleks gitu, nggak dipakai. Aku aja selama kerja, makanya aku kalau di psikotes lagi, matematika aku mungkin bakal rendah banget. Karena apa? Ya kita kan menggunakan Excel. Ya kalian tahu kan, kayak zoom sama dengan seret langsung selesai gitu kan. Jadi kita nggak mikir nih, otaknya jadi males gitu. Alhasil pas kita di psikotes lagi, wah, IQ-nya dari yang awalnya tinggi jadi rendah karena nggak terasah gitu loh guys. Konsep psikotes tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi semakin tua umurnya, semakin rendah IQ-nya. Cuman dilihat dari ketahanan kerja dan pengalaman kerjanya. Kalau yang udah tua-tua, kalau yang muda-muda, pure dilihat dari IQ-nya. Gitu. Oke. Aku penasaran kalian tuh usia berapa sih di sini? Ada yang baru lulus sekolah kah? Atau masih ada yang sekolah atau gimana? 21. Oke, Lutfi 21. Yang lain? 17 tahun. Safna 23. Ya anjay. Masih sekolah kak? Oh, halo adik. Masih sekolah. Yang lain, aku kepo. Jadi kalian usia berapa sih sebenarnya? Rian 23. Oh ya ampun. 3. 23. 2002 ya kalian ya berarti ya? Kalau 23, 2002. Kalau 21, oh ada Naomi 20. Wow. Benar kak 2002. Wow. Kalau 21 berarti berapa? Berapa tuh? Koragin 2024 bukan sih kalau 21? 2004. Ya, 2004. Iya nggak sih? Ya Allah, kalian udah gede aja. Kalian udah gede aja. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Aku aja ya kali ya yang tidak sadar dunia ini sudah terlalu maju. Usia aku nggak jauh dari kalian sebenarnya guys. Nggak jauh dari kalian. Kecuali yang masih sekolah ya, itu jauh banget sih. Kalau yang sekolah masih jauh banget. Kalau kalau aku sama yang kalian 21, 22, 23 itu tipis-tipis lah kita. Tipis-tipis lah. Tipis-tipis dikit-dikit. 25 ya kak aku tuh.
Kakak 25 ya. Tahun ini 25. Tahun ini. Tahun ini. Tolong, tahun ini. Berarti aku masih bayi. Aku udah 4 guys, aku udah 4 masih. Belum 25. Berarti sama aku kejauhan ya, Kak. Iya, Aknaila. Iya, bener, kita kejauhan. Gak apa-apa, kita sahabat ya. 21. Wow. Kalau kalau 21 nih. Sisanya mungkin kalau yang 23 masih oke lah ya, kayak Safna. Apa itu siapa? Dian oke lah, masih oke lah. Kita masih muda dan imut kok, Kak. Gen Z. Betul. Betul. Kamu kalau ngeliat cara aku menjelaskan kan kayak agak Gen Z banget ya. Agak Gen Z yang dimana kita tuh malas belajar. Jadi aku konsepnya adalah karena kita malas belajar, ya udah aku kasih konsep pembelajaran yang have fun. Jadi tidak ada pakai buku. Apa itu buku? Buang bukunya, nggak guna. Sabda, bukan kayak lagi Gen Z banget malah Kak. Ya Allah ya ya. Kalian punya tentor Gen Z banget ya. Maaf ya. Maaf ya. Malah mungkin kalau kalau yang ngajarin Kak Aim atau Kak Maya mungkin usianya kan di atas aku. Itu lebih bukan milenial apa sih namanya ya apa ya? Milenial ya kalau yang di bawah Gen Z tuh ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi kayak ya udahlah ya. Jujur tegang pas ke Ama. Kenapa? Emang Kak Maya kenapa? Aku tuh nggak pernah ketemu sebenarnya guys ya dan nggak pernah kayak kontekan gitu loh guys gitu. Emang emang kenapa? Kayak aku kadang suka heran kayak why? Kalau yang milenial terlalu kaku Kak. Oh ya Kak. Baku banget Kak bahasa. Baku banget tuh konsepnya tuh kayak mana sih? Baku banget, baku banget. Bentar. Saya kalau jadi saya sih, saya itu orangnya biasanya gitu kan. Selalu kayak formal abis. Canggung banget. Baku banget Kak Bebe bang. Namanya juga milenial guys. Namanya juga milenial, mohon maaf ya. Konsep pembelajaranku adalah kita menggunakan metode Gen Z, di mana kita malas buka buku, kita get out kan buku. Dan mungkin karena Kak Maya itu juga pengalaman juga lebih gede ya, mungkin ya daripada aku lebih banyak. Jadi ya gitu lah ya, namanya juga orang tua ya. Nggak usah aku jelaskan lah. Kalau kita kan namanya juga Gen Z, masih remaja, masih muda kita kan ya. Semalam berasa lagi bimbingan sama dospem. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim lo ya parah banget Naomi deh. Dospem gak? Dospem. Ih, iya benar sih aku juga dospem kayak gitu sih. Ya ya iya ya. Ya I know. Dospem tuh tau lah ya kayak mana dia ngomong kayak kalau jadi saya sih saya tidak akan pernah seperti itu. Kalian kalian inget di TikTok itu yang itu loh ibu-ibu jilbab hijau dipecat tidak hormat. Tidak pantas. Mirip itu enggak sih? Mirip itu enggak sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Julid banget ya, ih. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. PTDH kamu ya? Tidak pantas. Astagfirullahaladzim ya, jangan diteruskan. Sudah, ini nanti akan diupload ya videonya. Nanti yang buka bahaya ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, istighfar lah ya, istighfar. Astagfirullahaladzim. Kalian mah gak boleh. Kita 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 nih harus menghormati yang lebih tua, ya kan? Ya kan? Iya, ya aja guys, iya. Mm-mm, ya. Mungkin kayak kelihatannya aku nih pas first impression kayak galak, mungkin lebih galak dari Kamaya nggak sih? Ya nggak sih guys? Ya nggak sih first impression kalian kayak, wah ini lebih galak daripada Kamaya nih. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Kalau dibandingkan, ntar ini kabel agak agak annoying nih, kita lepas aja lah. Betul, ya kan? Tapi ternyata aku karena tipe Gen Z yang begitu, jadi tidak galaknya tidak jadi ya. Sorry loh guys.
Memang first impression ke aku tuh kayak awal-awalnya galak. Padahal kalau kalian sering nongkrong sama aku, malah mulutku ini lebih parah ya. Mulutku tidak pantas, tidak pantas jadi tentor sebenarnya. Karena terlalu ceplos-ceplos guys. Bener-bener kayak aku ngomong ke muridku aja kalau dia tidak mengerti kayak ini tuh gampang, kamu tuh nggak lolos SD atau gimana sih kok bisa nggak ngerti gitu. Aku bisa sepedes itu guys, sumpah deh. Cuman karena kasihan aja kalian nanti, apalagi masih ada yang sekolah ya, mohon maaf ya, bukan bukan gimana gimana, aku takut gitu. Nanti mentalmu terganggu karena aku. Jangan ya, jangan. BTW aku tuh lupa. Naomi, loh, first lihat kakak pas masuk malah kaget. Ingat banget rambutnya berantakan jadi ketawa. Kurang banyak. Iya, mohon maaf ya. Masalahnya aku tuh, maaf kak, iya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena aku ini udah udah capek kerja, ketemu orang gila tiap hari. Jadi bentukanku tuh habis kayak kena bom dari Amerika gitu, guys. Percaya lagi sih aku tuh udah capek ketemu orang yang bermasalah di biro gitu ya. Bermasalah itu entah dari anak-anak, dewasa, itu semuanya bermasalah. Capek aku ketemunya. Jadi alhasil ya gitulah ya. Jadi aku pas nyampe ke kalian tuh kayak udah berantakan. Ini adalah, lihat ini bentukan aku setelah terkena bom dari klien-klienku. Maaf banget lah, harusnya kan kayak rapi gitu ya, tapi ya udahlah ya. Kakak kerja di mana kak? Aku kerja di biro psikologi di kota aku. Biro psikologi, makanya that's why aku tuh cukup berteman baik dengan alat tes. Aku juga cukup berteman baik yang ngetesin kalian-kalian gitu ya. Jadi aku bisa aku pastikan untuk beberapa materi yang pernah aku sampaikan itu jangan pernah kalian ragukan karena memang pekerjaanku tuh di bidang itu sebagai tester yang ngetesin kalian. Jangan-jangan kakak yang bikin soal psikologi kita ya? Enggak, enggak, karena kalau bikin soal kayaknya aku tidak sepintar itu sih guys ya, mohon maaf. Tapi untuk meneliti soal ya, beda ya guys ya, buat soal sama meneliti soal beda. Oke, beda. Meneliti loh ya, meneliti, bukan membuat. Jadi kalau meneliti soal, yes, it's mine, it's my job, gitu. Kalau aku yang bikin soal mah aku langsung kasih soal-soal yang luar negeri tuh, gampang. Habis itu IQ-nya orang Indonesia nol semua. Nanti aku yang kena obel. Damn, keren kali. Enggak sekarang itu. Enggak. Wah, percayalah guys ya, aku tuh lulus jadi psikologi tuh agak gila dikit ngaruh lah. Ngaruh. Nggak ngaruh. Niatnya sih sambil berubah jalan gitu kan. Ujung-ujungnya kita yang gila di dalam situ. Ya lah, IQ orang. Kamu bayangin ya guys ya, kita tidak sengaja salah salah ngetes salah kasih instruksi aja itu akan jadi hasil IQ orang tuh beda, anjlok beneran deh. Jadi aku agak hati-hati banget kalau soal ngasih tahu psikotes gitu, makanya aku ngasih tahu ke kalian tips-tipsnya karena aku yang ngetesin gitu loh, aku yang ngetesin jadi aku tahu kalian tuh harusnya seperti ini seperti ini seperti ini supaya ketika dites kalian tuh bener jalannya, nggak yang wing gitu dari yang seharusnya. Susah psikotes, ku anggap memang susah psikotes tuh ya, tapi nggak sesusah itu, tidak semenakutkan itu sebenarnya. Oke, oke. Mungkin kalau kalian yang udah pernah psikotes, udah tahu gambarannya kayak mana, udah easy aja guys, easy aja. Aku yang selalu ngetes tiap hari, aku juga bacain soalnya kok guys. Aku kayak, oh ini cara ngerjainnya begini, 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 begini gitu. Iya, iya. Meneliti, dalam artian kan meneliti soal. Jadi itulah kegiatanku. Seperti itu. BTW aku tuh mau nge-share kalian tentang tentang soal deret angka. Nah, aku mau nge-spill satu soal deret angka yang sekiranya itu cukup mudah, cuman cukup susah. Maksudnya gimana nih, Kak? Kok bisa cukup mudah, cukup susah? Jadi kayak gini loh, guys. Ini aku kasih aja soalnya ya.
2 minus 4 minus. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Teng tong teng tong. Ada yang tahu nggak soalnya ini apa? Kebetulan aku lagi dapet soal yang Kak, boleh nggak sih jelasin yang rata-rata itu, Mas Yalim? Rata-rata ini kayak apa konsepnya? Rata-rata tuh maksudnya apa ini? Rata-rata apa? Rata-rata IQ atau apa ini? Apa nih? Apa tuh? Rata-rata apa? Rata-rata apa? Ntar aku bingung rata-rata. Rata-rata. Soal di kecerdasan. Oh, nah, rata-rata. Arab. Usia rata-rata gitu kah? Usia rata-rata dari satu kelompok bla 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 gitu kah? Itu kah? Itu kah? Itu kah? Yang itu kah? Aku lupa. Iya kak, oh ya. Kalau usia rata-rata, pokoknya konsepnya ya, kalau mencari rata-rata, dia rumusnya yang pertama itu harus mencari dulu keseluruhannya. Seluruhannya. Keseluruhannya itu dalam artian apa sih? Jadi, kalau diambil dari psikotes kecerdasan kemarin. Anjir, mana, Cok? 95, oh ini nah. Sorry, sorry. Salah, salah, salah. 9. 9. No. Kecerdasan, kecermatan, kepribadian. Kepribadian, kecermatan. Sih, mana ya? Nah, ini dia. Kalau misalkan rata-rata itu, ntar aku cari dulu di sini. Nah, oh, aku buka dari soal kecermatan kemarin ya. Rata-rata usia anggota tim basket adalah 5 anggota tim basket adalah 20 tahun. 22 tahun. Jika pelatih yang berusia 40 tahun bergabung dengan tim, berapakah rata-rata usia tim sekarang? Nah, cari dulu keseluruhannya. Keseluruhannya itu dalam artian kita gabungkan total usia yang udah diketahuin dulu, ya kan? Yang diketahui pertama. Jadi, diketahui yang pertama itu kan usia yang 5 anggota tim basket adalah 22 tahun. Berarti kita totalin dulu. Jika 5 anggota dikalikan 22 tahun, itu sama dengan berapa? Kan jadinya 110 tahun, ya kan? Nah, terus kita cari dulu. Kan ada penambahan jika pelatih berusia 40 tahun. Berarti yang diketahui kedua, karena baru masih total usianya, maka kita tambahkan diketahuin yang kedua. Tadi di sini total usianya berapa? 110 ditambah usia pelatih itu 40 tahun. Hasilnya 150 tahun. Ya kan? Sudah? Sudah. Terus habis itu kalau kita udah semua nih, udah ketemu total seluruh usianya dari yang anggotanya sama yang udah ditambah, kita bagi per orangnya. Waduh, ini berlaku nggak cuma usia, tapi berlaku juga untuk kayak gaji. Dia sistemnya biasanya gaji tuh kalau di psikotes. Jadi gaji seluruh orang 22 juta. Nanti kalau misalkan ada karyawan baru dengan gaji sekitar 2.500.000 gitu. Nah, contohnya kayak gitu ada. Dibagi per orang. Tadi kan di awal ada 5.
ada tambahan satu orang pelatih. Maka 5 ditambah satu hasilnya jadi 6. Nah, 6 ini kita masukkan di sini. 150 adalah total usianya, terus dibagi per orangnya. Totalnya ada 6 orang. 150 dibagi 6, hasilnya adalah 25 tahun untuk usia rata-ratanya. Sampai sini paham nggak, Safna? Paham tak? Paham tak? Paham kak? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini karena dia pakai angka kecil, biasanya kalau angka kecil itu dia memang menggunakan usia, ya. Tapi kalau dia menggunakan angka besar, biasanya itu diubah menjadi rupiah. Jadi gaji-gaji gitu kan, atau mungkin harga rata-rata 5 ton beras itu di 55.000 kayak gitu. Jadi dia pakai duit, diubah ke duit. Jadi nolnya akan sedikit lebih banyak. Nah, kalau yang nolnya banyak ini biasanya memang paling mudah ditembak ya, ya kan. Tapi ada juga beberapa soal yang sebaiknya tidak ditembak nolnya supaya hasilnya kelihatan langsung gitu. Alhamdulillah. Ini kalau yang rumus rata-rata. Ingat rumusnya itu cuman dari yang diketahuin seluruhnya, baru kita bagi per orang. Udah paling gampang sih gitu ya kalau untuk rumusnya rata-rata. Biasanya mungkin ketika kalian di sekolah nyarinya itu kalau rata-rata ini aku ingat banget. Ini rumus guruku waktu di sekolah. Diketahuin satu, 5 banding 22. Nah, untuk mencari X diketahui 21/40. Nah, ini nanti kamu kayak gini nih dikasihnya. 5x. Kita cari diketahui yang pertamanya dulu. 5x dibagi 22 sama dengan berapa? Nanti lu panjang gitu. Itu kalau waktu pas aku sekolah dulu. Dan setelah aku kuliah menemukan dosenku yang main saset gitu kan saat mengerjakan matematika kayak wow, oh ternyata bisa dipendekin kayak gitu ya gitu. Sebenarnya gitu guys. Jadi aku dapat rumus-rumus pendek kayak gini juga yang pertama sejak aku jadi tentor, yang kedua sejak aku jadi mahasiswa waktu itu. Alarm aku udah bunyi 9.30. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak guys? Sebelum kita besok masuk ke TO. TO tuh kan banyak ya, 100 soal. Aku mau dari kalian 100 soal itu aku nggak akan bahas semua, tapi PR-ku adalah kalian tuliskan soal-soal apa saja yang dirasa susah. Misalkan soal tentang menghitung kubus, soal tentang mencari rata-rata, soal perbandingan berbalik nilai atau senilai. Itu susah, boleh kalian tulis. Nanti kalau udah kalian tulis, besok kasih tahu aku. Jadi nanti aku kasih tahu trik-triknya. Karena soal-soalnya akan berbeda ya guys. Ingat mulut ke berbicara. Soalnya akan berbeda. Jadi ketika kalian psikotes juga akan sama. Konsepnya adalah tetap berbeda. Itu nanti TO-nya dibahas juga kan Kak, kayak Zoom lagi atau enggak? Ya iya dong. Kan besok kita ketemu lagi. Kita besok ketemu untuk membahas TO-nya. That's why kalian harus mengerjakan TO-nya, dibaca soalnya, kerjakan segera. 100 soal. Oke, 100 soal. 100 soal. 100 soal, oke? Iya ya, udah dibagi nggak sih sama karate belum ya? Oh, belum dibagi. Mungkin nanti akan dibagi ya, guys ya. Mungkin nanti kita akan dibagi. Besok hari apa? Jumat. Oh iya benar. Udah, Kak. Oh, udah dibagi. Ya udah silakan mengerjakan. Selamat. Kalian harusnya bisa bisa gampang untuk mengerjakan karena aku udah ngasih semua tipsnya. Kalau kalian ngikutin dari awal pertama kita ketemu sampai terakhir. Oke? Oke? Oke. Oke. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Apakah ada yang mau tanyakan? Sebelum aku akhirin loh guys.
Ada yang mau tanyakan? Hello? Hello? Kalian tidak tidur kan? Hello? Hello, it's me. Tidak, Kak? Oke, baiklah. Jika tidak ada, mungkin aku cukupkan sampai sini. Karena besok kita bakal bahas TO yang benar-benar semuanya akan kita bahas di situ kupas tuntas ya. Jadi di list soal apa aja yang dirasa masih susah untuk dipahami ya. Oke, oke. Naila, thank you Kak. Oke, sama-sama. Kalau gitu karena tidak ada yang bertanya dan waktunya juga udah selesai. Kalau gitu see you tomorrow. Selamat mengerjakan TO-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman, selamat malam. Lian, makasih kakak cantik. Sama-sama sayang. Sama makasih kak, sama-sama cantik. Bye-bye. Aku izin live ya. Ntar aku hentikan dulu.